Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, di tengah hangatnya isu persaingan politik, Presiden Joko Widodo menyerukan pentingnya menjaga tali persaudaraan sesama anak bangsa. Lebih jauh, Presiden berujar bahwa tidak ada satupun alasan bagi bangsa ini untuk terpecah belah hanya gara-gara beda pilihan pada pemilu mendatang. Hal seperti inilah yang tentunya diharapkan dari seorang Presiden Joko Widodo dengan tetap menjaga kesatuan dan persatuan rakyatnya. Dan mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar gimmick, mengingat Presiden Jokowi pernah secara gamblang mengatakan akan ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024 mendatang. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini. Jokowi, jangan gimmick, serukan persaudaraan, bersama saya Zilvia Iskandar. Jokowi, jangan gimmick, serukan persaudaraan. Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan pentingnya menjaga persaudaraan sesama anak bangsa di tengah kompetisi demokrasi. Dia minta agar warga tidak saling bertengkar meski berbeda pilihan calon presiden. Peringatan dan permintaan Joko Widodo itu disampaikan dalam perayaan HUT ke-25 PKB di Stadion Manahan Surakarta, Jawa Tengah, Minggu 23 Juli. Kendati bukan kali pertama diserukan, tetapi ia kiranya tetap relevan untuk kita renungkan dan wujudkan. Benar bahwa tiada satu pun alasan bagi bangsa ini terpecah belah hanya karena pemilu. Betul bahwa tak ada secuil pun dalih bagi Republik tercinta ini untuk tercerai-berai hanya lantaran beda referensi. Presiden Joko Widodo juga benar, buat apa rakyat bermusuhan padahal para capres kerap bersandingan, sering minum kopi bersama. Di depan latar, mereka menunjukkan rivalitas sengit, tapi di belakang tetap menjalin persahabatan. Fakta di Tanah Suci setidaknya memperlihatkan hal itu. Ketika itu, bakal calon Presiden Anies Baswedan bertemu dan berfoto bersama dengan baca pres Ganjar Pranowo. Anies juga berpose dengan petinggi PDIP, partai pengusung Ganjar, yakni Puan Maharani. Pun di tanah air, ketiga baca pres termasuk Prabowo Subianto juga kerap menyuarakan pentingnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa ini masih kental dengan budaya paternalistik. Masyarakat terbiasa mengikuti apa kata pemimpin, meniru sikap dan perilaku elit idola mereka. Dengan begitu, para pemimpin mesti betul-betul akur, bukan seolah-olah akur, tapi surplus syahwat untuk saling menghancurkan. Para capres harus benar-benar rukun di tengah rivalitas, bukan pura-pura rukun, tapi kelebihan nafsu untuk saling menggilas. Di tengah kompetisi nan sengit, para pemimpin perlu akur secara substantif, jangan cuma gimmick. Buat apa menyuarakan kedamaian dan persatuan, tetapi di belakang terus memelihara buzzer-buzzer laknat yang kerjaannya selalu menebar kekacauan dan adu domba. Buat apa menggaungkan pesan kejujuran dalam permainan, tetapi membiarkan timnya gigih menyerang lawan dengan hoaks dan fitnah? Adalah kewajiban bagi para capres untuk menciptakan kesejukan luar dalam. Kesejukan tak mungkin tercipta hanya dengan manisnya kata tapi pahit dalam tindakan nyata. Demikian halnya dengan pemimpin tertinggi negeri ini, Presiden Joko Widodo. Terus menyerukan pentingnya persatuan dan kesatuan memang baik, tetapi jauh lebih baik jika dibarengi dengan contoh konkret bagaimana merajut persatuan dan kesatuan itu. Harus kita katakan, di Pilpres kali ini, Joko Widodo belum memberikan contoh yang baik. Sebagai panutan rakyat, Presiden semestinya tidak memihak. Agar Pilpres berlangsung jujur, adil, dan demokratis, tak seharusnya dia cawe-cawe. Tugas Presiden ialah memastikan demokrasi berjalan di rel yang benar, bukan mati-matian memenangkan penerusnya yang justru akan membawa demokrasi tergelincir di rel yang salah. Presiden adalah milik seluruh rakyat. Presidennya semua capres baik yang sekubu maupun yang berseberangan.
Memihak, cawe-cawe, hanya melanggengkan polarisasi, cuma memperpanjang perseteruan sesama anak bangsa. Sikap itu kontradiksi dengan peringatan dan permintaannya agar rakyat tetap bersatu, tidak berselisih, tidak bertengkar. Ya, pemirsa, Jokowi jangan gimmick, serukan persaudaraan, itulah topik editorial malam hari ini. Dan saya akan membahasnya bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group. Sudah ada Gaudentius Suhardi. Bang Gaudens, selamat malam. Malam, Sylvie. Bang Gaudens, Presiden Jokowi mengingatkan rakyat untuk menjaga persaudaraan. Tapi kenapa hari ini kita pun mengingatkan Presiden Jokowi untuk jangan gimmick saja dalam menyerukan persaudaraan? Ya, menyerukan persaudaraan itu sangat mulia. Tetapi jauh lebih mulia lagi, tidak sebatas seruan, tidak sebatas kata-kata, tetapi bagaimana itu diejawantahkan di dalam perbuatan. Dalam konteks ejawantah di dalam perbuatan itu kiranya masih jauh panggang dari api. Kenapa Bang Gaudens bilang begitu? Ya, kalau kita berharap agar rakyat di bawah itu bersatu, bukankah rakyat itu selalu menengok kepada pemimpinnya? Atau perpecahan di tingkat bawah itu sesungguhnya potret dari ketidakharmonisan di tingkat elit. Sekalipun elit itu kongko-kongko, ngopi-ngopi, itu kan di panggung depan. Di panggung belakang, mereka membiarkan para pendukungnya, apalagi yang kita kenal sebagai pendengung yang disebut laknat tadi, banyak sekali justru di media sosial tidak tampak persatuan dan kesatuan itu. Atau kalau kita memotret media sosial pada hari ini, yang nampak itu justru piring pecah gitu. Kita terpecah belah gitu. Oke, ngomong-ngomong piring pecah nih, saya ingat Presiden Jokowi bersama dengan Prabowo kan sudah sempat makan satu meja. Kemudian ada juga Ganjar Pranowo dengan Presiden Jokowi sudah semobil. Bukankah di atas ini sudah menunjukkan keakraban, kekompakan? Apa yang kurang, Bang Gaudens? Ya, kita memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi yang mau bersama-sama dengan calon presiden, baik dari Pak Ganjar gitu, dari kubu PDIP maupun Pak Prabowo dari kubu Gerindra. Tetapi bukan cuma dua kan yang namanya tersebut saat ini. Masih ada calon-calon lain yang elok nian, misalnya Pak Jokowi tidak mengambil jarak yang berbeda antar calon presiden yang saat ini namanya disebut-sebut sebagai mereka yang bertarung di 2024. Apa susahnya sih kalau yang lain itu diajak makan-makan tuh, ada juga yang diajak ngopi-ngopi gitu kan. Elok nian rakyat lihatnya, oh pemimpin kita bersatu gitu. Tapi kan Presiden Jokowi memang sudah bisa dibilang menarik garis lurus bahwa ia menginginkan presiden selanjutnya penerus dirinya adalah satu. Penerus berarti bisa melanjutkan program-programnya. Artinya Presiden Jokowi ingin memang presiden berikutnya adalah yang bisa melanjutkan programnya yang sevisi dengan dirinya saat ini. Apakah dengan mengkotak-kotakan seperti itu, Bang Gaudens, itu berarti Presiden Jokowi sudah kontradiktif dengan narasi kita harus menjaga persatuan, persaudaraan? Ya Sylvia, bagus sekali kalau dikembalikan lagi kepada ketentuan konstitusi. Sama sekali tidak ada satupun di dalam konstitusi itu yang menyebutkan calon presiden itu harus sevisi dengan presiden yang sedang menjabat. Di dalam konstitusi tegas-tegas dikatakan calon presiden itu domainnya ada pada partai politik atau gabungan partai politik yang kemudian diajukan di dalam pemilu dan mereka bertarung dalam pemilu, kemudian rakyatlah yang memilih. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan presiden yang sedang menjabat. Apakah calon presiden yang akan datang itu harus meneruskan atau tidak meneruskan program dari presiden yang sedang menjabat, itu persoalan bagaimana seluruh program yang ada itu harus diikat dengan undang-undang yang mengharuskan presiden, siapapun presidennya, untuk menjalankannya, tidak pada keinginan-keinginan pribadi gitu. Tapi sebagai seorang warga atau manusia, wajar dong kalau misalnya Presiden Jokowi juga punya harapan bahwa akan ada sosok yang akan meneruskan program-programnya, jadi tidak mulai lagi atau tidak
mulai lagi dari nol begitu, Bang Gaudens? Oh, sangat bagus harapan seperti itu. Tetapi kan itu harapan pribadi yang mestinya adanya di wilayah privat, tidak dibawa ke ruang publik. Ketika di ruang publik itu tidak bisa dibedakan seorang yang menjabat itu presiden dan sebagai pribadinya, sebagai warga negara itu. Setiap warga negara itu punya hak politik, itu diakui oleh undang-undang. Tetapi sebagai presiden harus berada di atas semuanya. Kalau kita lihat hari ini kejadiannya, Bang Gaudens, ini kan ada momen Presiden Jokowi ini menjadi pembicaraan juga hari ini ya. Presiden Jokowi bersama dengan Prabowo, Erick Thohir, sebelumnya semeja dengan Ganjar Pranowo, ada Gibran bahkan. Tidakkah ini menunjukkan elit-elit di atas sudah baik, sudah ngopi-ngopi, semeja bareng, semobil bareng, disopiri oleh Prabowo, tidakkah ini baik? Nah, ini dia. Ya tentu sangat baik ya bahwa mereka itu bisa bersatu. Iya, pada satu sisi kita harus tegas katakan bahwa kalau misalnya membawa jalan-jalan calon presiden yang saat ini Menhan itu Prabowo ke tempat-tempat yang terkait dengan tugasnya, itu kan bagus ya. Tetapi kalau diajak jalan-jalan masuk kebun itu kan bukan menjadi tugas pokok dari seorang Menhan. Begitu juga seorang Ganjar misalnya, kalau dibawa di Jawa Tengah saja bagus kok. Tetapi kalau di menenteng-nenteng Ganjar sampai keluar dari Jawa Tengah, apakah pertanyaannya, apakah Ganjar sudah tidak jadi gubernur lagi sehingga keluar dari wilayah tugasnya? Nah, hal-hal seperti ini tentu dikritisi oleh publik supaya kedepannya tidak menjadi hal yang menjadi biasa gitu. Oke, tapi ketika kita berbicara soal bagaimana imbauan presiden ini kemudian ditanggapi oleh para pendukungnya ini kan kita tidak bisa mengendalikan bagaimana pendukung itu menunjukkan ekspresi dukungan mereka. Dan kebanyakan selama ini pendukunglah yang kita bisa bilang keluar batas atau memanfaatkan media sosial untuk saling berperang begitu ya. Bagaimana kita bisa mengendalikan para pendukung ini? Ya Selvi, kita harus katakan dengan tegas ya, bahkan harus dengan sangat-sangat tegas bahwa pernyataan presiden agar para masyarakat itu menjaga persaudaraan itu sesuatu yang sangat bagus. Tetapi lagi-lagi kita katakan khotbah yang bagus itu bukan dari atas mimbar ya. Khotbah yang bagus itu harus lewat tingkah laku. Apakah perilaku itu sudah mencerminkan apa yang dinyatakan? Oke, contoh yang terbaik adalah ya perilaku itu sendiri ya. Baik, Bang Gaudens, kita akan bahas lebih jauh lagi pemirsa, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Tetaplah bersama kami di Editorial Malam. Dalam demokrasi yang namanya beda pilihan itu wajar. Wajar, beda pilihan itu. Oleh sebab itu jangan bertengkar, jangan saling menjelekkan, jangan berkepanjangan. Nggih boten? Setelah berkompetisi bersatu kembali. Lawung yang di atas-atas saja ketua-ketua partai itu sering makan-makan bareng. Capres-capres itu ngopi bareng. Oke, Bang Gaudens, Presiden Jokowi menyampaikan sendiri bahwa beda pilihan itu biasa. Jadi kalau kita kaitkan dengan konteks pilihan antara mau meneruskan atau mau merubah, itu kan berarti harus dilihat sebagai sesuatu yang biasa. Tidak perlu sampai ada yang cawe-cawe untuk membuat itu menjadi satu pilihan saja. Ya, saya sangat memuji diksi yang digunakan oleh Presiden bahwa beda pilihan itu hal yang biasa. Dan memang demokrasi itu seperti itu. Kita juga harus tegas mengatakan bahwa pemilu itu mestinya mempersatukan, bukan memecah belahkan. Kalaulah pemilu itu menjadi penyebab bangsa ini terpecah-pecah, untuk apa kita menyelenggarakan pemilu? Toh pemilu itu hakikatnya itu adalah rakyat memilih pemimpin yang akan membawa mereka menuju pintu gerbang kesejahteraan seperti yang dinyatakan di dalam pembukaan Konstitusi Undang-Undang 1945. Pada tataran pernyataan Presiden itu sangat bagus, walaupun itu normatif, kita menghargai itu dan memang seharusnya seperti itu. Nah, problemnya bukan pada masyarakat. Masyarakat itu hanyalah di muaranya. Di hulunya itu adalah bagaimana para pemimpin, para calon presiden benar-benar
satu kata dengan perbuatannya. Jangan di mulut menyerukan persaudaraan, tetapi di belakang panggung itu membiarkan para pendukungnya untuk menjelek-jelekan yang lain atau meniadakan yang lain. Itu yang harus dihentikan. Kita ingat dulu pada pemilihan presiden tahun 2014 ada gesekan yang begitu luar biasa sampai ada media untuk black campaign. Waktu itu ada majalah Obor Rakyat ya, betul. Bang Gaudens. Pada saat itu Anda melihat apakah capres-capresnya itu betul-betul menghalau pendukungnya, simpatisannya untuk tidak melakukan black campaign? Atau sebetulnya di ucapan saja tapi sebetulnya memelihara hal itu? Ya, sejak Republik ini memilih jalan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, pada saat itulah muncul apa yang disebut sebagai relawan-relawan. Walaupun relawan, namanya relawan itu kan mestinya dari hati ya, tapi kan banyak sekali relawan yang dibayar sekarang ini. Bahkan setelah menang itu ada relawan yang menuntut jabatan gitu. Nah, relawan ini kadang-kadang mereka lah yang berada di luar kendali partai politik. Tadi saya katakan partai politik lah yang sesungguhnya domain di dalam menentukan siapa presiden ke depannya. Karena mereka yang mengajukan calon menurut ketentuan pasal 6 Undang-Undang 45. Tetapi kan yang ada sekarang itu kan muncul relawan-relawan, bahkan ketika Presiden Jokowi sudah dua periode menjabat sebagai presiden, relawan pun masih tumbuh subur sampai saat ini. Tentu hal-hal seperti ini kontraproduktif terhadap pengembangan demokrasi itu sendiri. Demokrasi itu harus tumbuh dari rakyat, bukan direkayasa. Bukan direkayasa, baik. Apakah yang terjadi pada saat momen apeksi ketika ada pertemuan Prabowo, Ganjar dan juga Anies di situ, itu bisa kita lihat ada sebuah momen yang disettingkah atau mereka tulus saling memuji? Kita simak dulu cuplikannya berikut ini. Satu kata menurut Pak Prabowo tentang Bapak Ganjar Pranowo. Gubernur. Ya benar sih Gubernur. Satu kata dari Bapak Prabowo tentang Pak Anies Baswedan. Profesor. Bagus. Satu kata tentang Pak Prabowo. Sembilan. Satu kata tentang Pak Anies Baswedan. Teman. Satu kata tentang Pak Prabowo. Patriot. Satu kata tentang Pak Ganjar. Sahabat lama. Bagaimana ini Bang Gaudens? Bukankah ini sesuatu yang normatif tapi positif kita melihatnya? Ya, ini yang saya katakan dari tadi itu di panggung depan. Mereka itu sangat baik kok, berteman, bahkan saling memuji, saling memberikan apresiasi. Tetapi bagaimana di panggung belakang? Tentu ketika mereka harus mengejar atau bekerja politik untuk memenangkan pemilu 2024, pada titik itulah pertemanan itu kadang-kadang dikesampingkan. Dan itulah yang nampak saat ini, bagaimana keras ya persaingan di antara pendukung, bahkan pada tingkat akar rumput juga. Sekarang ini sudah mulai gesek-gesekan, itu harus kita akui. Nah, hal-hal seperti ini eloknya di panggung depan itu dan panggung belakang harus sama. Karena itu mulai sekarang tertiblah para pendukung masing-masing. Tertibkanlah para pendukung masing-masing ya. Apakah itu bisa dilakukan oleh para bakal capres ini? Kita akan lanjutkan lagi pemirsa usai jeda. Baik, Bang Gaudens, ketika kita mempertanyakan apa contoh konkret yang disampaikan oleh Presiden atau yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sehingga ia berhak untuk mengatakan jangan sampai ada perpecahan atau kita harus menjaga persaudaraan. Bukankah pada waktu itu Presiden Jokowi sudah memperlihatkan bahwa ia merangkul rivalnya Prabowo untuk masuk dalam kabinet? Ya, merangkul Prabowo iya, merangkul Ganjar iya. Kan bukan cuma dua calon presiden, bagusnya merangkul tiga-tiganya. Dan kita juga berharap seluruh pengikut dari calon presiden itu hendaknya menempatkan diri sebagai pendukung dan mestinya sebagai calon pemimpin atau pemimpin
kalau mereka menyerukan kepada pendukungnya untuk tidak menjelekkan yang lain, dan itu harus didengar. Kalau tidak didengar itu berarti bukan pemimpin sesungguhnya. Kita melihat bagaimana rivalitas antara Presiden Jokowi dengan Prabowo di 2014-2019 itu begitu luar biasa. Tapi ketika Presiden Jokowi memasukkan Prabowo ini ke dalam kabinet sebagai menterinya, itu banyak yang mengacungi jempol, Bang Gaudens. Nah, apakah praktik serupa seharusnya diperlihatkan lagi oleh Presiden Jokowi? Selama ini kan Anies dianggap antitesa dari Presiden Jokowi. Apakah kalau misalnya digelar pertemuan nanti kalau sudah ada cawapresnya, semuanya diajak makan bersama dengan Presiden Jokowi, ini akan mematahkan bahwa ini hanya sekedar gimmick seruan dari Presiden Jokowi? Ya, kalau kita lihat rekam jejaknya itu kan Jokowi lapang hati ya, bukan hanya lapang dada tapi lapang hati juga. Dan saya yakin sekali pada waktunya dia pasti bertemu Anies juga gitu. Kalaulah KPU sudah menetapkan calon presiden, itu yang pertama. Yang kedua, kita menghimbau kepada masyarakat untuk mendahulukan akal daripada jari. Sekarang ini kan lebih cepat jari daripada akal ya. Betul. Sehingga yang terlihat di media sosial itu adalah ujaran kebencian dan kabar bohong gitu. Apalagi yang terkait dengan calon presiden, banyak sekali pendukung yang satu seakan-akan meniadakan, bukan hanya menegasikan, bahkan meniadakan calon yang lain. Karena itu eloknya setiap orang di media sosial itu mendahulukan akal daripada jarinya. Mendahulukan akal daripada jarinya. Terima kasih atas pengingatnya, Bang Gaudens. Terima kasih sudah bergabung di editorial malam ini. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari editorial malam. Kami akan kembali hadir besok di waktu yang sama. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.